dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih perjelas saja. Jokowi diperiksa di Polda Solo. Jadi tidak berlaku equality before the law ya. Rupanya ada yang namanya perlakuan khusus. Tapi saya mau bacakan dulu berita-berita yang bergentayangan hari ini yang menurut saya saling terkait antara TPUA dan deklarasi 12 calon tersangka itu dan apa yang dilakukan oleh Jokowi hari ini. Salah satunya adalah kuasa hukum Jokowi .2 ijazah akan ditunjukkan di persidangan. Sudah basi, sudah biasa ya. Ada operasi pancing jaring dalam kasus ijazah Jokowi. Apa maksudnya? Boleh juga nanti kita lihat. Abraham Samad siap melawan jika ditetapkan tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu. Memang agak kontroversial, tiba-tiba kok ada Abraham Samad. Bongkar taktik parcok di kasus ijazah palsu. Jokowi respon ungkap kasus Jessica Wongso. Mengapa? Oke, ini selalu dia bilang Jessica Wongso terus. Jokowi dapat layanan VVIP diperiksa polisi di Solo. Kubu Roy Suryo protes keras. Ini keadilan? Tanda tanya. Diperiksa 3 jam, Jokowi dicecar 45 pertanyaan soal KKN, Dian Sandi Utama dan dosen utama dan Kasmujo ya. Kemudian sama kurang lebih Jokowi diperiksa selama 3 jam, 45 pertanyaan, .2 ijazah UGM dan SMA disita penyidik. Oke, ini yang penting ini ya. Diperiksa 3 jam kasus ijazah palsu, Jokowi dicecar 45 pertanyaan. Pernyataan Jokowi usai diperiksa tadi sudah kita dengarkan. Ijazah Jokowi yang disita Polda Metro Jaya palsu atau asli? Ayah Gibran siap ikuti proses hukum. Luar biasa Ayah Gibran. Breaking news, Polda Metro Jaya sita ijazah sarjana Jokowi. Oke. Bro Frit jadi Fit ya kan? Ya. Fit pakai Victory ya kan? Victory. Kita lihat coba breaking news dari suara.com. Breaking news, Polda Metro Jaya sita ijazah sarjana Jokowi. Ini penting, kita baca dulu. Kenapa pentingnya nanti saya sampaikan. Suara.com, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya resmi menyita ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta. Ijazah itu disita saat penyidik memeriksa mantan Gubernur DKI Jakarta dalam kasus dugaan pencemaran nama baik di Mapolresta Solo Rabu. Penyitaan ijazah tersebut diungkapkan langsung Jokowi usai menjalani pemeriksaan. Ya, semua proses kita ikuti. Ijazah saya juga tadi sudah disita resmi oleh penyidik, kata Jokowi kepada awak media. Oke ya. Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa dirinya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Mudah-mudahan demikian. Dirinya berharap pemeriksaan yang dilaluinya bisa memperjelas persoalan dan mengakhiri berbagai spekulasi yang menyebar di publik. Kita kantongin juga. Ada juga 10 saksi lain yang turut diperiksa bersama saya hari ini. Kita tunggu dan hormati proses hukum ini sampai ke tahap persidangan, tandas dia. Pemeriksaan berlangsung selama sekitar 3 jam, dimulai pukul 10.30 WIB hingga menjelang pukul 14.00 WIB. Sebentar doang ini untuk puluhan pertanyaan ya. Dalam pemeriksaan itu penyidik dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengajukan total 45 pertanyaan kepada Jokowi. Ada 45 pertanyaan, 35 pertanyaan merupakan pertanyaan lama yang diulaskan ulang. Wah, berarti tinggal di asisi. Sementara 10 pertanyaan lainnya baru. Semuanya sudah saya jawab dengan jujur sesuai yang saya tahu. Semua terjadi apa adanya, ujar Jokowi ya. Ingat ya, sen kanan belok kiri. Sementara kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan menegaskan penyitaan ijazah asli Jokowi mulai SMA maupun ijazah S1 dilakukan secara resmi oleh penyidik sebagai bagian dari pembuktian. Oke. Ia menilai hal ini sebagai langkah penting untuk menjawab keraguan publik yang selama ini terus digaungkan oleh pihak-pihak yang meragukan keabsahan ijazah Jokowi. Langkah penyitaan ini adalah bentuk keseriusan dalam pembuktian hukum. Jadi nanti di pengadilan semua akan terbuka paparnya. Kalau selama ini masih ada yang bilang tunjukkan ijazah, sekarang sudah tidak bisa mengelak. Wah, luar biasa. Ijazah sudah disita resmi dan akan ditampilkan sebagai bukti di persidangan. Tinggal tunggu tanggal mainnya, tegas Yakub Hasibuan. Sebelum saya berkomentar ya mengenai hal ini, saya minta Bro Fit Adrison
mengomentari berita ini dulu. Entah mau sebagai akademisi atau sebagai orang awam hukum, silakan. Yang paling penting apa kesan Anda terhadap berita yang baru saja saya bacakan soal penyitaan dokumen ijazah ini, silakan. Terima kasih Bang. Satu disclaimer dulu, saya bukan ahli hukum. Oke. Saya adalah akademisi. Ya. Jadi saya akan bidang ekonomi. Dan saya sejak 2014 itu mengelola prodi dari 2014 ya sampai sekarang itu ketua departemen. Nah, dulu ketika beberapa tahun yang lalu ijazah palsu ini kasusnya ini menguat, ya, saya jujur nggak begitu mengikuti, ya, karena dengan prasangka baik harusnya sudah diverifikasi dan yang namanya ijazah palsu jika memang ada, apalagi untuk pejabat publik itu sangat-sangat riskan, ya. Nah, cuman berangkat semakin kesini semakin banyak yang kejanggalan. Nah, saya sebetulnya menganggap bahwa terkait dengan kasus yang dituduhkan palsu ini, ijazah palsu ini, sebetulnya tidak sulit untuk membuktikan. Kenapa? Setahu saya sampai tahun 85 itu ada kewajiban bagi mahasiswa untuk membuat skripsi. Ya. Nah, setelah skripsi itu diujikan dan lulus, maka sebelum wisuda mahasiswa itu harus menyerahkan revisi dan memberikannya kepada perpus. Ya. Nah, jadi kalau saya berpikir hematnya itu bukan ijazahnya yang dilihat, tapi cukup dari skripsinya. Ya. Kenapa? Karena kalau seandainya skripsinya ini ternyata tidak benar, alias bahwa ini bukan sesuatu yang dihasilkan oleh si A yang tertuduh, ya, itu maka apapun. Jadi kalau dia tidak menyelesaikan skripsi, tidak ada skripsi, nggak akan ada tuh yang namanya ijazah. Nah, satu keanehan yang menurut saya adalah yang namanya skripsi itu ditaruh di perpus agar dibaca orang sebagai bahan referensi atau bahkan bahan untuk membuat penelitian baru atau penelitian lanjutan gitu. Nah, ketika ini yang saya lihat bahwa sulit untuk diakses, itu menjadi pertanyaan. So itu komentar saya, Bang. Oke. Tapi menurut bro pernah mengecek di pangkalan data ya, TDE ya, tesis ETD. Electronic Thesis and Dissertation ya kan? Nah, ternyata sama seperti yang lain, cuma menemukan ijazah Jokowi sendiri di situ. Bukan ijazah. Menemukan skripsi Jokowi sendiri. Ya. Jadi bagi saya ini energi untuk membahas ijazah palsu ini sudah cukup melelahkan, ya, dan tidak produktif, tapi tetap harus diusut karena berbeda dengan rakyat biasa, implikasi dari jika memang ijazah palsu bagi seorang pejabat publik itu luar biasa. Jadi saya berusaha untuk mengecek sekitar 5 atau 6 orang yang mengklaim itu adalah temannya Pak Jokowi waktu di UGM. Saya cari namanya di ETD-nya UGM. Nggak ada. Nah, terus kemudian siapa aja namanya? Fronojiwo kalau nggak salah. Saya harus cek lagi ya itunya. Seingat saya ada Fronojiwo, terus kemudian ada beberapa lah gitu ya. Nanti saya sebutkan. Ya. Tapi sebentar biar enak nih ya. Biar kelihatan ya, untung sekana. Fronojiwo, Robertus Sugito, Mustoha Iskandar, Saminuddin Betou. Saya masukkan nama-nama tersebut di websitenya, lamannya itu adalah https://etd.repository.ugm.ac.id. Saya masukin, tidak ada namanya. Oke. Nah,
Itu yang Tapi Jokowi ada. Terus kemudian saya berusaha untuk masukin ya udah saya search adalah Fakultas Kehutanan dan 1985. Iya. Surprisingly hanya Jokowi saja yang ada. Jokowi saja yang ada di ETD. Di ETD-nya. Jadi Electronic Thesis and Dissertation termasuk skripsi ya, walaupun hanya beberapa halaman lembaran pertama yang tampil di sana. Oke, bukan penuh. Bukan penuh. Kalau tahun penuh akan lebih asik lagi tuh. Iya, tahun berapa? Anda menemukan bahwa saya ngeceknya itu sekitar bulan Mei kalau nggak salah. Lalu diupload tahun berapa itu kira-kira? Ini saya ngeceknya itu bulan Mei tanggal 15. Iya. Ya, terus kemudian kalau diuploadnya saya tidak tahu karena saya bukan orang IT. Iya. Tapi dari beberapa sumber kan 2019 kalau nggak salah. Oke, tapi bukan Anda sendiri ngecek 2019. Oke. Nah, ya, disclaimer ya. Ya, disclaimer. Kita kalau academician itu harus sejujur-jujurnya kan. Nah, akademisi boleh salah, tetapi nggak boleh bohong. Oke. Politisi boleh bohong tapi nggak boleh salah. Nah, saya nggak komen itu. Karena begitu Anda salah, Anda tidak percaya. Jadi apalagi kalau bohongnya berkali-kali dan ketahuan terus ya. Nah, pertanyaan saya adalah, ini ada semacam sebuah paradoks. Paradoksnya adalah, saya mendengar kenapa cuma ada ijazah Jokowi saja di ETD tersebut, di pangkalan data itu. Katanya karena kami bangga. Ya kan? Bentuk kebanggaan kami, ya kami upload ke ETD ijazahnya Jokowi. Dengan catatan kita bahwa permasalahan ijazah palsu ini muncul sebelum tahun 2019. Kalau tidak salah ya 2019. 2019 ingat saya waktu itu. Ada sumber yang menunjukkan bahwa proses upload itu terjadi di 2019. Iya, maksud saya soal ijazah palsu itu menguak sebelum itu ketika Bambang Tri membuat buku. Nah, itu 2016-2017. Makanya 2017 tuh ada klaim Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsi yang ternyata zong gitu ya. Nah, di satu sisi mereka bangga karena itu cuma satu-satunya. Tapi di sisi lain skripsi yang analognya itu seperti dikip. Ya, itu kontradiksi menurut saya. Gak boleh orang melihatnya. Bahkan Roy Suryo ketika datang ke sana baru terakhir setelah otot-ototan ditunjukkan skripsinya dan akhirnya bisa dipotret dengan resolusi tinggi begitu. Ini kan sebuah kontradiksi interminis, sebuah paradoks. Di satu sisi bangga karena itu mau dipamerkan, diewer-ewerkan. Dan jangan lupa tidak semua orang bisa melihatnya. Ini analognya, begitu mau dilihat orang nggak boleh. Itu aneh bagi saya. Ada yang kemudian dianggap ini private, ya kan? Mana ada skripsi private? Gimana pendapat Anda? Jujur, ketika ada informasi dari UGM bahwa mereka mengupload itu karena kebanggaan, untuk sementara kita terima dulu. Oke. Terus kemudian di-upload secara bertahap. Anehnya sampai 15 Mei, itu saya hanya menemukan satu nama. Jokowi saja. Yaitu Joko Widodo. Joko Widodo. Nah, untuk yang 85 di Fakultas Kehutanan. Pertanyaannya adalah apakah butuh waktu 5 tahun lebih atau 6 tahun untuk mengupload data-data tersebut, karena yang diupload itu kan sebetulnya hanya lembar pengesahan, terus ada beberapa lembar awal gitu kan, terus informasi siapa pembimbingnya dan seterusnya dan judulnya. Itu menurut saya sih logikanya nggak butuh waktu yang lama. Jadi ketika let's say kalau kita bangga kan 2014 Jokowi jadi presiden itu. Baru diupload 2019. Ketika sudah ribut-ribut begitu ya. Iya, nah kontradiksi yang Bang Refli sampaikan tadi juga memang cukup valid karena kalau ada satu institusi begitu bangga dengan lulusannya, maka tentunya skripsi dari yang bersangkutan itu di-aware juga bisa diakses oleh publik. Paling tidak, ini contoh seseorang yang bisa jadi becomes the president of Republic of Indonesia, ya kan? Ya kan, luar biasa. Dan selain itu juga ingat bahwa yang namanya skripsi, tesis atau disertasi itu ditaruh di perpus agar bisa dibaca oleh orang lain untuk mungkin sebagai reference
atau untuk melihat area of improvement yang bisa dilakukan untuk melakukan penelitian yang lebih baru gitu. Oke. Bro, coba saya garis bawahi ya, nanti bro bisa tambahkan. Siap. Dari kalimat terakhir, kalau selama ini masih ada yang bilang tunjukkan ijazahnya, sekarang sudah tidak bisa mengelak. Ijazah sudah disita resmi dan akan ditampilkan sebagai bukti di persidangan. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Ini nggak jelas nih. Alangkah kejamnya Jokowi kalau begitu. Untuk menunjukkan ijazah pun harus ada yang jadi tersangka dulu. Kan begitu. Kan intinya dia akan mengatakan tunggu di persidangan. Dan jangan lupa, persidangan yang ditunggu itu adalah persidangan di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya itu potensial tersangkanya itu adalah Roy Suryo dan kawan-kawan. Sementara di Bareskrim sudah selesai ini barang. Tidak bisa menersangkakan Jokowi lagi karena sudah dianggap selesai. Jadi kalau kesimpulannya alangkah kejamnya ya Jokowi kan begitu. Hanya untuk menunjukkan ijazahnya saja harus ada yang ditersangkakan terlebih dulu. Kenapa enggak dia press conference sebelum dia serahkan ke Polda Metro Jaya? Kalau sekarang menurut saya malah kita harus balik. Ini taktik lagi dia main. Nanti dia akan bilang tunjukkan ijazahnya. Loh, saya sudah serahkan kepada polisi. Begitu polisi, Pak Pol ya kan, tunjukkan ijazahnya Pak. Tunjukkan ijazah. Oh nggak boleh. Ini barang bukti. Nggak boleh diewer-ewer lah. Lalu digelar perkara khusus kagak ada. Allahu Akbar ya. Silakan. Ya kalau makanya saya bilang tadi sebetulnya yang paling gampang itulah dari skripsinya saja. Ya. Itu udah benar-benar paling gampang. Ya, tapi begini bro. Ya. Ini kita bicara tentang delik pidana. Nah, itu yang saya bukan area saya gitu kan. Makanya saya menjawabnya dari sisi akademisi. Yang paling gampang cukup dari skripsi saja. Karena kalau delik pidana itu kita tidak bisa bicara analogi begitu aja. Jadi dalam pidana itu dihindari analogi. Kalau ijazahnya asli, kan begitu? Kalau skripsinya asli, ijazahnya mesti asli. Itu kan analogi. Belum tentu. Enggak, maksudnya itu analogi. Oh, analoginya. Iya kan? Tapi belum tentu. Iya. Dalam pidana kalau misalnya skripsinya asli, ijazahnya asli belum tentu. Makanya kalau dalam pidana ya langsung objeknya apa? Yang diperkirakan sebagai fake dokumen itu kan ijazah. Nah, ijazahnya itu yang harus betul-betul dipastikan. Nah, untuk memastikan ijazah itu fake dokumen atau tidak, ya analognya harus dihadirkan. Betul. Nah ini contohnya ya. Ya. Kalau itu jelas nih. Ini jelas apa enggak nih Bang? Jelas. Ini dari Georgia State University. Georgia State ya. Nah, kalau ditanya, mana ijazahmu? Nah, ini ijazahku. Ya kan? Saya nanti tunjukkan juga ijazah saya. Saya punya 4 ijazah. 1 S1 dari UGM, S2 dari UI, S2 lagi dari Notre Dame University, jadi double master, dan S3 dari UNAN, Universitas Andalas Padang. Kampung saya. Kampung Bro Fit. Pertanyaannya nanti ada, kok namanya beda? Nah benar, karena nama saya itu awalnya cuma 1 kata, Harun itu nama bapak saya, dan saya udah ubah melalui penetapan pengadilan negeri Jakarta Barat. Jadi dokumennya itu nyambung ya, bisa diverifikasi. Bisa diverifikasi. 2011 saya ganti nama, tambah Harun di belakang. Sebelumnya cuma 1 nama. Itu biasa untuk orang orang Sumatera biasa itu. Ya, dan itu tidak baik kalau kita keluar negeri. Keluar negeri susah. Nama depan kita jadi FNU, first name unknown. Ya. Oke. Itu pun sebenarnya tidak persis Refli nama depannya. Saya tidak bisa disclosure karena agak malu. Agak malu ya? Kenapa agak malu? Itulah yang menyebabkan saya ganti nama. Jadi jelas reasonnya jelas itu. Sebenarnya ya kalau populer itu nggak ada masalah. Cuma sejak saya selesai kuliah, saya menggunakan nama Refli Harun. Refli itu nama panggilan. Baru tahu ya. Iya kan? Harun itu nama orang tua. Nama orang tua ya. Jadi itulah yang saya gunakan, dan itu akhirnya resmi 2011 saya ganti nama persis ya. Ada beberapa orang sih yang tahu nama saya aslinya yang saya malu mengucapkannya, bukan karena kriminal. karena itulah. Karena kurang maskulin. Oke. Nah,
Jadi kejam sekali dia mau menunjukkan, tapi di persidangan. Artinya di persidangan itu harus ada tersangkanya dulu. Kan kalau nggak ada tersangka kan tidak akan ada persidangan, tidak hanya tersangka, tapi terdakwa. Bayangkan kejam sekali ya kalau saya lihat ya. Oke. Ada lagi bilang begini, langkah penyitaan ini adalah bentuk keseriusan dalam pembuktian hukum. Jadi nanti di pengadilan semua akan terbuka paparnya. Pertanyaannya adalah meningkatkan perkara ini dari penyelidikan ke penyidikan pakai apa? Itu benar-benar kan, saya nggak tahu. Kalau dalam hukum itu kan ada primary evidence kan, bukti utamanya apa? Kan harusnya bukti utama kan dokumen analog dokumen ini. tersebut. Sementara Polda Metro selama ini mengatakan mereka tidak punya, yang mereka punya adalah fotokopi. How come Anda bisa mengatakan orang lain menyebarkan berita bohong berdasarkan fotokopi aja? Kan gegabah sekali. Dari sisi prosedur hukum itu aneh. Harusnya ini dimulai lagi dari nol tuh. Iya. Ya kan? Untuk kemudian proses penyelidikan dan penyidikannya. Penyelidikan dulu. Kalau ini kan kelihatannya udah di ujung-ujung, besok atau lusa Roy Suryo dan kawan-kawan akan bakal jadi tersangka. Oke. Kemudian ia menilai hal ini sebagai langkah penting untuk menjawab keraguan publik yang selama ini terus digaungkan oleh pihak-pihak yang meragukan keabsahan ijazah Jokowi. Ini masih kata mereka. Justru sampai sekarang belum terjawab keraguan tersebut. Kan kalau diserahkan kepada penegak hukum ya sama seperti Bareskrim kemarin. Ya. Sama, dan akhirnya sama Bareskrim nggak ditampilkan juga. Pertanyaannya adalah, bro, ayo kita gunakan logika atau sehat. Bukan. Enggak. Kita taruhan ibaratnya. Berani nggak Polda Metro Jaya menampilkan ijazah itu? This is a challenge. Berani nggak? Jadi dia tampilkan bahwa nanti dia umumkan tersangkanya si A, si B, si C, si D dan lain sebagainya. Lalu dia tampilkan jeber, ya kan? Ini ijazah aslinya. Selama ini berita bohong semua, kan begitu? Jeger gitu. Berani nggak? Saya meragukan itu. Kalau berani jempol Polda Metro. Tambahin. Tapi kalau tidak berani, please jangan mengkriminalkan orang. Sedih banget kita punya negara kalau penegak hukumnya tiba-tiba mengkriminalkan orang yang tidak bersalah. Seperti kasus Tom Lembong, ya kan? Oke. Kemudian dibilang ini, ya semua proses kita ikuti. Ijazah saya juga tadi sudah disita resmi oleh penyidik kata Jokowi kepada awak media. Jokowi mengesankan seolah-olah dia patuh sama hukum. Tapi selama ini nggak pernah dihadir di pengadilan. Pengadilan yang menggugat dia nggak pernah hadir dia, bro. Baik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun di pengadilan di Solo, nggak pernah hadir dia. Sakit kali mungkin, Bang? Tidak sakit, memang nggak mau. Bagaimana kita bilang sakit? Orang dia pada tanggal 30 itu di sana ada sidang mediasi, dia lebih memilih ke Jakarta, menyerahkan ijazahnya. Padahal yang namanya mediasi itu adalah cara menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan, dengan bermartabat, di mana tidak ada yang dijadikan tersangka atau pesakitan. Ini loh ijazah saya. Tapi dia memilih untuk melaporkan orang-orang yang ngomongkan ijazah palsu pada tanggal 30 April. Kita bertanya, di mana kenegarawan Bapak satu ini kan? Ya kan? Bang Refli yang menanyakan. This is a retoris ya, pertanyaan retorik ya kan? Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ya, tapi yang jawabnya dalam hati. Iya, ini gugatan sebenarnya. Oke. Dia bilang apa? Lebih lanjut Jokowi menegaskan bahwa dirinya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Kalau dia menghormati, dia datang dong ke pengadilan, ya kan? Dia milih-milih datangnya. Salah satunya kalau menghormati, kenapa dia mau minta periksa di Solo? Dan dipenuhi lagi. Bisa nggak saya bilang, saya diperiksa aja di tempat lain. Ada hak istimewa nggak, Bang, sebagai let's say mantan presiden? Saya nggak tahu dari sisi hukum. Apakah begini, dalam kasus ini dia itu adalah warga negara biasa yang bernama Joko Widodo yang mengadukan pihak lain. Maka berlaku equality before the law. Nggak ada kesamaan di depan hukum. Makanya Roy Suryo protes kan, CS kan. Giliran sana ada keistimewaan. Dan jangan lupa, bro, biaya negara berapa? Iya. Yang namanya Rizal Fadila itu bolak-balik dari Bandung Jakarta hanya untuk menyerahkan surat kadang-kadang. Kemudian diperiksa berkali-kali, 2 kali.
biaya sendiri. Kalau ini, bayangkan berapa orang yang dikerahkan ke Solo, ya kan? Alasannya sakit, dia bilang kan? Nggak ada alasan, dia sehat walafiat, datang di Kongres PSI kan? Sorry bro ya, yang pro Jokowi nggak apa-apa, silakan Anda mengajukan ini. Tapi kita bicara tentang warga negara yang menggugat, ya. Kemudian oke, ini udah kurang lebih sama. Nah, pertanyaannya adalah satu, kalau kita lihat tadi statement dari Jokowi, dia tidak membantah bahwa ijazah yang diupload Dian Sandi kader PSI itu adalah ijazah dia. Dia tidak membantah. Karena kalau itu bukan, dia akan bantah. Karena kalau dia membiarkan itu berarti dia membiarkan kebohongan dong. Dia kan nggak membantah. Kalau itu soalnya ijazahnya itu yang Dian Sandi itu yang resolusinya lumayan tinggi, maka ada a different opinion dari Roy Suryo. Itu yang harus dihormati. Dari Rizwan Hasyolan, bahkan dari sumber saya. Bahwa ijazah itu tidak identik dengan ijazah lainnya. Itu kata sumber. Identik, ya kan? Tapi yang lebih parah lagi, Rizwan mengatakan fake. Itu palsu. Kenapa? Karena fotonya ternyata berbeda. Kemudian capnya itu tidak di atas jas yang hitam, tapi tidak terlihat ada lintasan cap itu setelah di digital forensik. Dan yang paling telak adalah kalau kita lihat secara kasat mata, itu ijazah itu berbeda dalam hal letak huruf. Huruf A di ujungnya. Ya, letak huruf A itu. Ya, sebenarnya bukan hanya A, tapi N juga, A juga. Dan itu kan kasat mata. Nggak perlu kita menggunakan ilmu. Sama begini bro. Soal fotonya. Coba ditampilkan fotonya. Foto wisuda, foto ijazah, dan foto Jokowi sekarang. Jadi ada konfirmasi dari mereka ini, Roy Suryo dan lain sebagainya. Foto yang wisuda sama dengan foto yang ijazah. Rizwan mengatakan itu, Roy Suryo mengatakan itu. Kemudian ada sumber saya, topi merah mengatakan itu. Tapi foto yang ijazah dan wisuda tidak sama. Nah ini, nih foto yang ini, ya kan? Jangan yang ini kita bilang. Foto yang wisuda, itu sama dengan foto yang ijazah. Oke. Tapi foto yang wisuda dan ijazah tidak sama dengan foto yang presiden. Nanti ada argumentasi bahwa kan orang bisa berubah tampangnya. Gimana bang? Sekarang kita bicara tentang kasat mata. Menurut Dr. Tifa, ada hal yang tidak bisa berubah di diri orang. Gigi. Bentuk hidung salah satunya. Kecuali kalau dia operasi. Tapi masa orang operasi dari mancung bagus menjadi agak lebar, kan nggak mungkin. Kalau dibalik bisa kan? Saya nggak komen. Okay. Nah, coba lihat di foto wisuda ini, hidungnya mancung lancip, kumisan, bibir rodok tebal. Beda sekali dengan yang di sini. Kalau ini ada pengaburan. Kalau yang ijazahnya, makanya ijazahnya ini seperti ada pengaburan, dibilang ada seperti ada editing. Karena ketika dipakai ELA, ya menurut Roy Suryo banyak sekali editing. Dipakai error level analysis. Nah, saya tidak mengatakan bahwa yang disampaikan Roy Suryo, Rizwan dan topi merah itu pasti benar. Kan nggak bisa. Tetap harus ada reserve. Iya, ada reserve ya. Tetapi Anda juga nggak bisa mengatakan pasti salah. Iya, betul. Karena itulah harus ada yang namanya pengujian yang bersifat ilmiah, terbuka dan independen. Sehingga hasilnya tuh bisa diperiksa. Nggak bisa Anda ujuk-ujuk periksa di belakang layar, tiba-tiba press conference mengatakan ijazahnya asli. Ya orang nggak terima. Kalau bagi saya sih logika orang awam dan logika orang pendidikan itu benar-benar sederhana aja bang. Lihat dari skripsinya, kalau seandainya mau dicek silakan cek karbonnya, gitu kan. Terus yang kedua bandingkan antara ijazah angkatan yang sama dari fakultas yang sama,
dengan ijazah asli yang diserahkan oleh Pak Jokowi. Sesederhana itu aja kok. Ya, jadi harusnya sih nggak ribet-ribet. Tapi gitu. saya bantah Anda. Gimana? Nah, oke, ini enaknya ini kan. Asiknya, kan kita kan saya kan bukan orang hukum, ya kan. Itu sama dengan pendapat awam yang mengatakan begini, bro. Ini kan UGM sudah mengatakan asli. Sebentar. Kan Anda, kalau misalnya Anda diragukan ijazahnya, kan rely on dengan yang menyediakan, yang memproduksi ijazah aja, tinggal tanya aja ke UI. Satunya UI ya? Iya, saya satunya UI. Itu Fit Adison lulus tahun 99. Ya. Clear. Ya. Lulusan UI enggak? Bro, itu kalau Fit Adrison, kalau Refli Harun. Ya, baru saya mau ngomong itu. Tapi kalau Joko Widodo, the former President of Republic of Indonesia, atau bahkan Presiden at the time, nggak gampang urusannya. Kita bicara teori hegemoni. Ya. Kita bicara tentang relasi kekuasaan. Sangat setuju. Kira-kira seorang Kasmujo berani nggak dia membantah? Oh Pak, saya bukan ketika dibilang itu, Pak, saya bukan pembimbing skripsi Anda Pak. Kan nggak mungkin. Makanya pas pada saat waktu 2017 itu Pak Kasmujo itu kan tidak membantah. Tidak membantah. Cengar-cengir doang dia. Kasihan saya ngeliat Pak Kasmujo Bang. Jadi pas pada saat kasus ini muncul lagi, terus ditanyakan ke Pak Kasmujo, dan Pak Kasmujo juga mengatakan dia bukan pembimbing skripsi atau pembimbing akademik. Tapi tadi masih bilang Pak Kasmujo itu pembimbing katanya. Dia mau nggak jelas. Karena kalau di kampus itu cuma dua saja, pembimbing akademik PA sama pembimbing skripsi. Nggak ada pembimbing yang lain. Sebagai informasi bagi orang yang mungkin nggak tahu apa sih peranan dari pembimbing akademik. Pembimbing akademik itu akan memberikan arahan bagi mahasiswa. Misalnya mau ngambil mata kuliah terus kalau seandainya mata kuliah A, B, C untuk semester ini berat atau enggak, SKS-nya cukup atau enggak, dan seterusnya. Itu peran dari pembimbing akademik. Itu kalau dia nggak percaya dengan kita. Kalau dia percaya dengan kita, apapun yang kita sodori, dia percaya aja. Anda pasti mampu kan begitu? Betul. Nah, jadi tugas dia cuma tanda tangan doang gitu, KRS. Saya selama jadi dosen, saya diangkat resmi jadi dosen itu 2008. Itu masih belum pernah melihat di mana PA itu diajak berdiskusi untuk skripsi. Sampai akhirnya bolak-balik galak sekali gitu kan. Saya masih belum pernah tuh ngeliat kayak gitu. Karena apalagi jurusannya beda. Oh, saya nggak tahu tuh. Saya nggak tahu. Contohnya saya pembimbing akademik. yang Mbak. Nggak, dia juga. Oh, saya nggak tahu tuh. Jadi pembimbing akademik saya itu jurusan hukum internasional. Gimana saya mau berdiskusi sama dia? Saya jurusan hukum tata negara. Betul. Ya kan? Nah, lalu Pak Kasmujo itu kalau tidak salah dia ahli hasil hutan non kayu. Sementara ijazah Jokowi, skripsi Jokowi itu tentang kayu, penggunaan kayu. Kan mebeler dia kan. Jadi udah nggak match gitu. Jadi hasil hutan non kayu kan banyak, apa aja hasil hutan non kayu kan, buah-buahan dan lain-lain. Ini banyak lah buah-buahan itu ya kan. Nah, jadi berbeda bagaimana dia mau minta. Oh, dia minta bimbingan rohani, itu beda lagi. Itu konseling itu beda lagi. Ada memang di SMA itu konseling. Di fakultas pun disediakan. Ya ada konseling, tapi kan itu beda lagi. Itu untuk menghadapi mahasiswa stres biasanya. Oke, menarik ini ya. Jadi pastikan ya kalau memang ijazahnya ini disita, ijazahnya asli. Maksudnya asli itu adalah apa yang sudah terpublikasi selama ini, yaitu yang diupload Dian Sandi. Kalau ada versi lain misalnya ya, maka berarti Bareskrim Mabes Polri melalui Dirtipidum, Direktur Tindak Pidana Umum, yaitu Brigjen Johandani, itu menyebarkan berita bohong. Karena yang dia tampilkan di tanggal 22 Mei itu ya sama seperti yang di Dian Sandi. Nanti ada orang bilang, kan beda, ini warna itu fotokopi. Iyalah, tapi kan dari kita lihat
A dan B itu posisinya kan udah kelihatan walaupun kan, walaupun hitam putih versus berwarna beda. Tetap aja misalnya Bisa overlapping huruf dan lain sebagainya itu kan tidak berbeda. Nah, karena itu ya jangan coba-coba membohongi publik. Tapi kalau memang benar ijazah Jokowi itu asli sekali lagi memang ya dihukum orang-orang yang enggak, saya tidak bilang kayak gitu ya. Enggak. Kita harus minta maaf. Minta maaf, itu tahap yang paling dasar. Perkara kemudian dia mau melanjutkan kasusnya, silakan. Ya, betul. Tapi jangan lupa pasal 310 dan pasal 311 KUHP itu mengatakan kalau demi kepentingan umum orang nggak bisa dipidanakan dengan pencemaran nama baik. Karena Roy Suryo melakukan itu kan demi kepentingan umum. Mungkin itu bisa diargu, Bang. Kenapa? Diargunya adalah kalau Roy Suryo kan mengatakan bahwa ini adalah mantan pejabat. Ya. Mantan, terus kemudian yang Roy Suryo pun mengatakan bahwa Pak Jokowi juga masih jadi sebagai Dewan Pengawas Dewan Antara. Oke. Nah, dalam konteks itu Roy Suryo bisa mengatakan bahwa ini adalah kepentingan umum, kan? Tapi dari pihak yang lain mengatakan sekarang dia udah rakyat biasa gitu kan. Nah, itu bisa jadi perdebatan. That's good. Tetapi jangan lupa yang dipermasalahkan tuh bukan Jokowinya. Ya, persyaratan. Tapi ijazah Jokowi yang digunakan untuk jabatan publik. Kalau itu saya setuju. Cuman jadi whenever itu masih bisa dipersoalkan. Saya setuju dalam konteks itu, tapi yang namanya hukum kan bisa hukumnya hukum jelas, tapi interpretasi orang bisa dibelok-belokin. Jadi sekali lagi sobat era sekalian, pasal 18 ayat 2 itu jelas. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang 14 tahun 2008. Itu tidak menyakup ijazah? Iya. Mengeksklusif ijazah atau enggak? Jadi dia itu exclude dari exclude. Jadi semua informasi itu umum. Semua badan publik, ya kan, wajib disclosure lah terhadap informasi publik. Kecuali, ada kecuali. Salah satunya adalah ijazah dari satuan pendidikan. Bukan satuan, dokumen dari satuan pendidikan. Kan? Itu kecualinya. Tapi tidak dikecualikan kalau itu digunakan untuk jabatan publik, Logik. Jadi ijazah kita tadi kan, atau dengan izin. Iya, betul. Dengan izin yang bersangkutan. Jadi Bro Fit menunjukkan ijazahnya jebret. Itu izin saya. Artinya atas perkenan diri sendiri. Betul. No problem, bukan sebuah paksaan dan bukan pula apalagi tindak pidana. Ketika orang minta saya untuk menunjukkan ijazah dan memaksa, saya tidak bukan pejabat publik. Gak ada kewajiban bagi saya untuk disclose kan? Ya. Tetapi jangan lupa, kalau profesor wajib. Oh iya. Karena profesor jabatan sudah. Jabatan akademik. Iya, sudah jabatan tuh. Jabatan akademik tertinggi. Iya, kalau Bro Fit ada jabatan di universitas wajib. Ya. Tapi bahkan kalau kita bicara secara etikal ya, karena Bro Fit adalah dosen wajib sebenarnya kalau diminta orang. Oh iya. Dan saya sendiri tidak punya keberatan untuk menunjukkan. Dan bangga kan? Iya. Loh, Anda mengaku sebagai lawyer, mana buktinya? Kan Anda bisa begitu. Maka saya tunjukkan nih, sumpah saya. Saya tunjukkan kartu advokat saya. Karena at the same time Jokowi menunjukkan STNK, SIM, BPKB, kendaraan bermotor, BPKB, motor chopper dia. Wow, bangga banget dia. Loh, kenapa yang UGM lebih membanggakan? Apakah dia lebih bangga dengan motor chopper dibandingkan dengan saya bukan alumni UGM. Iya, kan? Sebagai alumni UGM silakan. Jadi saya malah tersinggung loh. Kan dia motor chopper dia tunjukkan, ijazah UGM dia sembunyikan. Nah, itu jadi ada hal-hal seperti itu yang sebenarnya bisa kita mainkan, bisa kita pikirkan dengan logic thinking. Jadi ketika saya ketika saya mendengarkan kata seorang profesor UGM yang saya hormati karena dia pernah memberikan mentor untuk aktivis BEM dan Senat Mahasiswa, Profesor Kunchoro, dia mengatakan bohong itu Roy Suryo dan lain sebagainya. Saya meluruskan begini. Tidak perlu menjadi seorang ahli digital forensik untuk mengetahui apakah ijazah ini asli atau palsu.
kalau kita menggunakan dua hal saja. Saya bilang face comparison sama image comparison. Image comparison tadi kita membandingkan ijazah terhadap overlapping huruf. Kan bisa dilihat dengan mata kepala sendiri kan. Ini berbeda dengan ini. Kedua, face comparison. Kita kan kalau recognition kan kita nggak ngerti, tapi kita lihat kiri kanan tuh rasanya beda ya. Paling tidak kan telak tadi perbedaannya, bentuk hidung itu. Kecuali yang tadinya lebar hidungnya jadi lancip, nah itu barangkali operasi kan. Ya, kalau saya nggak punya kemampuan di area situ, saya silakan kepada. Saya kira bukan kemampuan. This is a public logic, ya kan? Public logic. Masa Anda nggak dalam sehari-hari nggak pernah membedakan foto orang? Tapi jujur Bang, ya ini kita belak-belakan aja. Dulu saya tetap saya beranggapan orang kan susah sih untuk memastikan bahwa ini wajahnya bakalan 100% gitu kan, atau bisa diprediksi tampangnya seperti apa dalam 10, 15, 20 tahun berikutnya gitu kan. Jadi waktu itu saya masih nganggap nggak mungkin lah gitu, karena resiko menggunakan jasa palsu itu luar biasa gitu, apalagi khusus untuk jabatan publik ya gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kemudian orang tidak takut? Karena banyak pejabat. Tapi saya tidak bisa menunjukkan angkanya, tapi logic thinking, ya kan? Begini logic thinkingnya adalah orang kita ini masih demanding gelar. Ya betul. Wow, gelar itu seperti segala-galanya. Aneh. Karena itu lucu. Tiba-tiba nggak kapan dia ngajarnya, tiba-tiba profesor. Oh, kalau masalah profesor itu banyak yang bikin ketawa gitu Bang. Makanya, profesor. 1,5 tahun disertasi doktor tiba-tiba. Kapan dia kuliahnya, kapan dia bimbingannya, lalu yang buat tuh siapa? Dan itu kan mostly pejabat-pejabat biasanya. Pertanyaannya adalah soal ijazah asli dan palsu itu kalau saya seperti makanan. Makanan itu ada dua. Haram karena zatnya, atau haram dari sisi perolehannya. Ijazah begitu juga. Haram dari sisi zatnya, atau haram dari sisi perolehannya. Ada ijazah asli diberikan oleh kampus tertentu, tanda tangannya benar, rektornya benar, tapi prosesnya nggak benar. Dia nggak pernah kuliah, nggak pernah bikin tesis, bikin skripsi. Analoginya bagus. Iya, ada universitas saya nggak nyebutkan. Banyak sekali dia menelurkan memberikan ijazah, mencatat alumninya sekian. Tapi kalau dicek skripsinya hampir zong. Jadi dia kasih, kan yang penting bayar. Sama dengan orang bisa dapat profesor sekarang kalau kita bayar universitas kan. Ada juga konon pembela-pembela sono yang tiba-tiba profesor ya kan. Padahal di bidang itu sejak dia tamat baru 9 tahun. Ini justru kalau untuk profesor itu menjadi pertanyaan bagi saya Bang. Iya. Ya ini kenapa aturan itu jelas. Iya. Bahwa untuk profesor tersebut itu ada kum yang harus dipenuhi dan ada beberapa syarat khusus. Iya. Salah satu syarat khusus itu adalah punya publikasi di jurnal internasional bereputasi. Ya. Nah, syarat berikutnya ya jam mengajarnya cukup. Jam mengajar, terus nanti ada juga komposisi antara pengajaran, penelitian sama pengabdian masyarakat. Iya, pokoknya tridharma perguruan tinggi. Nah, dari beberapa nama yang cukup tenar, beberapa kali saya cek itu sangat-sangat. Ya hampir kagak pernah ngajar. Iya. Tiba-tiba dia tercatat dan lucunya pengalamannya di bidang itu kadang-kadang kurang dari 10 tahun, mulai dari taman S1 sampai dia dapat gelar profesor. Ini yang anehnya karena gelar profesor itu kan diurusnya nanti dari lektor kepala ke guru besar itu dikti yang mengeluarkan. Jadi ada pertanyaannya kok bisa gitu. Makanya Anda bisa bayangkan misalnya ada let's say misalnya jenderal yang baru saja tamat, begitu saya ketemu profesor sudah ternyata. Baru aja selesai. Tapi kan tidak lebih gawat lagi. Yang lebih gawat lagi adalah ketika masih menjabat profesor dia. Kapan dia ngajar? Kapan penelitian dan berapa kumnya itu? Untuk naik
untuk pengajuan pertama asisten ahli itu harus jadi first author. Iya. Naik ke lektor ada harus first author juga. Lektor kepala sama juga. Kok tiba-tiba penelitiannya gitu. Setahun 2 tahun jadi pejabat profesor dia ya. Sudahlah itu kan itu untuk mengatakan bahwa betapa longgarnya persyaratan akademik di kita itu. Gila itu. Makanya sebetulnya bukan longgar, Bang. Lebih ke arah mungkin apa ya? Bukan longgar persyaratan, sorry. Betapa longgarnya, gini. Betapa tidak bisa integritas kita bermasalah betul dalam hal ini. Lebih ke arah itu sih. Iya. Nah, cuman tadi yang saya sayangkan dari unitas yang bersangkutan kehilangan integritas juga pejabatnya. Begitu ada pejabatnya yang dikasih gelar profesor dan lain sebagainya, diapresiasi. Walaupun nggak jelas itu perolehannya. Diapresiasi. Makanya kan dulu ada kasus kan, sama-sama kita saling menuding kan, UGM soal ini, tapi di UI ada juga, di fakultas Anda juga itu, walaupun khusus itu ya kalau nggak salah ya, tapi kan ekonomi juga itu kan, atau bagian ekonomi nggak itu? Bukan ya? Itu bukan. Khusus itu ya? Khusus itu langsung Bahlil lah. Kita nggak boleh nyebut nama, tapi sebut aja Bahlil gitu. Gitu ya. Itu bukan di FEB, bukan. Bukan ya? Tapi ada namanya SKSG. Oh, yang betul-betul untuk jurusan cari duit gitu ya? Saya nggak komen. Ya kita tahu, kadang-kadang di beberapa universitas itu karena mereka sudah badan hukum publik, ya kan? Dan kalau nggak salah cuma 40% uang dari negaranya, 60% cari sendiri, ya begitu-gitu mulai jual-jual gitu. Padahal the nature of pendidikan tuh nggak boleh jualan harusnya. Tapi maksudnya pendidikan negeri ya, karena pemerintah provide education kan under the constitution's obligation kan. Tapi yang terjadi adalah ya itu tadi ya, begitu dia suruh cari duit sendiri agak ngawur-ngawuran juga dia. 1,5 tahun bisa doktor gitu ya. Gitu. Oke. Bro. Ya. Apakah perlu kita bacakan nih orangnya? Kita bacakan dah ya, biar Bro Fit tahu dan kemudian nanti wrap up dan kemudian a closing statement. Wah, luar biasa saya menyita waktu Anda hari ini. Tadi 1 jam, sekarang 1 jam juga. Dan dua-duanya menarik perbincangan kita ini. Kadang-kadang kita betul out of the box berbincang dengan orang awam. Sekaligus kita bisa menyerap logikanya. Atau orang yang different disiplinnya ya kan. Oke. Coba kita bacakan. Kena spam kita ini. Kalah diganti 3 kali lipat dari depo di ayam Toto. Apa ini? Kita terpaksa hide. Ini judol. Dan jangan sampai kemudian dikasih jempol atau di follow. Nanti kena nanti. Ditangkap. Mempromosikan judol. Iya. Gitu, mempromosikan judol. Padahal kita kepencet. Walaupun kadang-kadang pejabat publik, oh enggak itu salah itu admin saya. Ketika dia kemudian buka situs porno. Oke. Langsung dia. Sesuai dengan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia penebar kebencian kepada pemimpin model-model seperti Abdullah bin Sabah dan Abdurrahman bin Muljam akan selalu ada sampai hari kiamat. Nggak ngerti maksudnya kita yang dibilangin Abdurrahman bin Muljam. Mungkin. Alhamdulillah ya kan. Di fitnah itu kan juga bagus ya kan. Iya, apa-apa. Dari sekian lama drama yang dimainkan Jokowi, penasihat dan relawan jelas menunjukkan fakta bahwa ijazah Jokowi palsu. Berkelit bagaimanapun dengan skenario secanggih apapun tidak merubah ijazah jadi asli ya. Kalau berani karena benar ya kan. Takut karena salah ya kan. Oke, saya terpaksa hide user dulu nih ayam Toto ini. Banyak banget nih ayam Toto ini. Promosi. Bukan promosi. Apa? Bisa jadi spam ini apa? Ya spam yang didesain. Oke. Jadi gak mempan dengan termul-termul, udah kita hujani aja dengan ayam Toto ini. Bener ayam Toto semua bunyinya. Jadi saya menghide ayam Toto ini berapa biji nih. Luar biasa ini. Biar ayam Toto lagi. Tolong Jido buang ayam Toto ini. Betul-betul diserang ini. Diserang ayam Toto. Ada ratusan komentar soal ayam Toto ini. Gitu.
kemudian band dalam kurung band indie, makanya nanti pilih presiden. Oh ini masih nama dia ya. Makanya nanti pilih presiden jangan seperti Mulyono, jangan mudah tertipu keluguan, banyak pencitraan, harus teliti selidiki para capres nanti backgroundnya semisal detail, sampai detail maksudnya. Dia nggak ngerti dia bahwa yang namanya pemilihan presiden itu kalau kita tidak ubah governance-nya, nggak bisa kita terpilih pemimpin yang jujur dan amanah. Kecuali orang memang sudah benar-benar sadar. Iya. Dan kecuali saya bilang ya mohon inilah doa yang sebaik-baiknya. Prabowo becomes an enlightened leader, pemimpin yang tercerahkan. Dia sadar bahwa pemilu-pemilu zaman kemarin itu mulai dari tahun berapa itu udah ada pemilu comberan. Pemilu yang dengan manipulasi. Anda kan juga jadi ahli di MK kan? Saya jadi lawyer, pemilu dengan money politik. Dan diakui loh hakim MK, bukan tidak diakui. Bahkan sebenarnya kita mau menang itu. Hampir menang itu. Ada yang lucu loh Bang di putusan itu. Iya, kenapa? Coba dilihat ya. Apa? Bahwa statistik bisa digunakan untuk pembuktian. Namun tidak untuk kasus kali ini. Oh iya. Ya, terus kemudian Pending kita. Bisa digunakan setelah ada perbaikan. Ini statistik ini yang digunakan ini udah 60-70 tahun. Jadi saudara sekalian, Bro Fit Adrison ini melakukan sesuatu yang paling disukai orang di Republik ini, yaitu melakukan kuantifikasi terhadap data-data yang sifatnya kualitatif. Dan itu ilmiah. Tapi nggak diterima oleh hakim MK. Apa yang penting kita For berjuang. this case, special this case tidak diterima statistik yang sudah 60-70 tahun itu. Oke, bro, daripada kita bacain yang spam ini berhasil Anda ya. Anda yang nyepam saya berhasil karena saya nggak bisa bacain komentar. Silakan. Ya wrap up. Satu disclaimer bahwa saya bukan ahli hukum, saya adalah akademisi yang kebetulan menjabat struktural di kampus. Jadi pandangan saya adalah dari pandangan orang yang mengelola kampus. Sebetulnya untuk terkait dengan polemik ijazah, tuduhan ijazah palsu ini gampang untuk diselesaikan dalam waktu yang singkat, ya. Karena bagi saya sih setidaknya ada dua cara. Cara yang pertama cukup ngelihat skripsinya, ya, karena pada saat itu sampai tahun 85 setahu saya skripsi itu sudah menjadi kewajiban untuk orang lulus. Nah, skripsi itu biasanya dan harusnya itu ditaruh di perpus untuk bisa dibaca oleh orang sebagai referensi. Jadi sangat gampang sebetulnya. Nah, nanti bisa dicek pakai karbon atau apalah gitu kan, itu bisa. Itu cara pertama. Cara yang kedua, kan yang lulus tahun 85 itu bukan cuma satu. Dibandingkan saja. Ya analog yang beberapa pembandingnya dengan analog yang ijazahnya Pak Jokowi. Di bagian itu. Apa-apa. Sedikit. Itu yang belum saya jelaskan. Itu kalau orang biasa. Itu kan makanya saya kan orang awam kan, saya bilang saya orang awam gitu kan. Karena the problem is walaupun ini sebenarnya azas praduga tak bersalah ya. Ada kemungkinan teman-teman satu angkatan yang di sekolah di tahun dan tanggal yang sama itu kan paling 70%. Oh, yang lulusnya maksudnya. Iya, maksudnya at the same date itu kan. Kalau bukan same date, maksudnya kan ijazahnya itu biasa diterbitkan setelah memenuhi, ya. Jadi tidak pas pada saat skripsi itu diujikan. Iya, tapi ijazahnya itu kan sama tanggalnya. Oh iya. Jadi ijazah Jokowi itu bertanggal 5/11. Nah, yang bertanggal 5/11 itu paling jumlahnya ya less than 100. And then it is easy for you to approach. Somebody whom has the certificate. And then talk to them. Saya tahu arahnya kemana. Makanya tiba-tiba muncul satu kolam menunjukkan. Dan saya tahu arahnya kemana.
gampang banget kan reproduction itu kan. And you keep the original one and then when you show adalah. Makanya yang paling mendasar bagi saya adalah skripsinya aja. Sederhana itu. Gitu Bang. Tapi nggak pakai gebrak meja. Ya saudara sekalian, sekali lagi ya, butuh kejujuran dan kejernihan dalam melihat kasus ini. Anda harus bayangkan bahwa kalau kita bicara tentang relasi kekuasaan, ya, atau kita bicara tentang political circumstance-nya, maka orang seperti Roy Suryo, Tifa, Rismond, Hasiolan dan lain sebagainya itu orang yang dalam sebuah posisi yang tidak kuat dia. Mereka adalah hanya an individual person. Nanti ada orang akan bilang, kan mungkin ada backupnya. Mana yang lebih kuat? Kalau seandainya backup apa sih yang lebih kuat dibandingkan seorang mantan presiden? Ada nggak yang bisa lebih kuat lagi? Ya, mantan presiden masih punya anak. Iya, yang sebagai wakil presiden, yang masih menjadi friend best friendnya presiden sekarang. Gak ada. Dan Anda pikir para konglomerat mau membackup Roy Suryo CS? Kan coba pikir, kata Cak Lontong, pikir dalam relasi dan circumstance politik seperti itu. Maka siapa yang paling potensial menzalimi? Kan begitu. Atau potensial untuk berbohong. Itu pertanyaan retorik yang tidak perlu dijawab. Tidak perlu dijawab. Dan satu lagi, seorang yang independen, yang tidak punya kekuasaan politik apapun, tidak mungkin berani kalau dia tidak punya kejujuran atau moral standing. Kira-kira hanya orang gila yang berani bohong, tapi dia nggak punya kekuatan apapun. Dia nggak punya backup politik, nggak punya backup finansial, dia berani berbohong. Kan nggak mungkin. Karena itu saya mengatakan Roy Suryo, Rismond, Tifa nggak mungkin berbohong in general. Ya 1-2 barangkali tidak correctly itu soal lain. Tapi in general dia nggak mungkin bohong. Karena itulah moral standing dia. Salah bisa aja sebagai seorang akademis, tapi kan sama-sama buktikan dong. Ya betul. Jangan kemudian di-deny dengan mudah, tetapi tidak ada pembandingnya yang adequate. Wah itu salah itu, nggak bisa kalau digital forensik begitu, bro. Anda mengatakan salah itu, silakan Anda membuat sebuah penelitian yang mengatakan ijazah ini asli. Nggak ada juga. So far tidak ada penelitian dari seorang ahli pun yang mengatakan ini ijazahnya asli. So far yang sependek yang saya tahu. Kan pernyataan asli itu kan cuma dari institusi. UGM dan Bareskrim. Sama plus pendukung-pendukungnya. Yang juga dia tidak melakukan penelitian apapun. Tidak menunjukkan nih berdasarkan ELA kami atau berdasarkan face recognition kami. Nggak ada. Oke. Jadi kita hanya memberikan penyadaran kepada publik. Kalau akhirnya jadi begini begono, ya sudah kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Begitu saja. Makasih Bro Fit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.